Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwajil kubur min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa lima syaikhina Susan hadrati syekh Malik Azal kitab Syekh Nawawi Sarbin kajaman Rahman ajiban berhajab Baman samsif wala ruhi barum zaman As'alukal karamata wal barakata alaihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini malam pengajian kita tidak berhalangan hadir. Mudah-mudahan materi yang saya akan sampaikan dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita tawassul pada Allah dengan berkah malam hari ini, dengan berkah ngaji malam hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, di mana materi yang saya sampaikan terus menggiring kita untuk ke surga. Pertama yaitu kurangi tiap hari itu dosa dan beristighfar, dan antisipasi atau jaga-jaga kalau nyangkut juga di tiang surga ada dosa yang nggak ditobatin. Dengan baca sholawat Allah, Nabi akan memberikan bantuan hukum untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan sholawat dan istighfar. Di sini akan menyampaikan fi fadilatil istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah, minta ampunlah kamu kepada Allah, minta ampunlah Muhammad kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahimah, sesungguhnya Allah kana adalah Allah ghafurun maha hampura lagi maha kasih sayang. Nah di sini kalau Nabi saja enggak punya dosa, tapi Allah perintah wastaghfirillah, Muhammad minta ampunlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah kana ghafurur rahimah, sesungguhnya Allah kana adalah Allah ghafurun maha hampura, rahimah lagi maha kasih sayang. Jadi semua apa yang kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, dan apa saja, harapan kita rahmat Allah. Kalau amal kita baik yang wajib, yang sunat, semata-mata kita pengen masuk surga, kayaknya murah amat surga. Sunat ya tawitir aja serokaat pengen masuk surga. Tapi kalau Allah kasih rahmat mah emang tempatnya juga ada masuk pintunya udah spesialis untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Semata-mata bukan dilihat daripada amalnya, ketinggian amalnya, hanya orang itu sering banyak membacakan sholawat,
Jadi masuk surganya orang itu adalah dengan berkah rahmat Allah. Makanya pintunya juga spesialis untuk masuk surganya, yaitu pintu rahmah. Nah kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, lillazina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang takwa. Takwa dalam arti menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu namanya takwa. Imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, menjauhi, melaksanakan sebuah perintah dan menjauhi semua larangan, itu namanya takwa. Oleh Imam Qusairi ini satu persatu diartikan taqwa ya. Takwa itu taknya itu adalah tawadu. 4 karakter akan keluar dari sifat orang yang takwa. Pertama, orang yang takwa yang takut kepada Allah dan menjauhi semua larangannya, nah maka itu orang akan timbul rasa tawadu. Tawadu teh rendah diri, handap asor, DP, tidak ada punya perasaan lebih dari orang lain. Kenapa orang yang takwa bisa keluar tawadu, rasa rendah diri? Karena orang yang takwa itu sudah terbiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah. Anggota yang paling mulia adalah muka, tapi di hadapan Allah mah disejajarkan dengan telapak kaki. Nah itu. Nah disinilah orang takwa akan lahirnya sifat tawadu. Yang kedua, qanaat. Qanaat arti menerima cukup dengan apa yang ada. Bahasa kitanya mah banyak lebih, sedikit cukup. Artinya orang itu yang sifat qanaat itu adalah menerima cukup apa yang Allah berikan untuk hari ini. Karena kita mah seminggu lagi dari sekarang aku udah pikirin, jadi yang ada teh nggak inget syukur pada Allah. Nah gitu. Jadi untuk hari ini ya kalau kayak kita mah besok teh gitu. Udah ada segitu gak cukup besok, untuk besokan lagi mah walau alam umur kita masih ada apa kagak begitu. Orang yang qanaat. Jadi qanaat yang ini, qanaat dalam hidup ini adalah modal. Orang bisa tenang hidup apabila punya sifat qanaat. Kalau nggak ada sifat qanaat, capek tuh hidup. Ya kalau seminggu lagi dari sekarang mikirinya bagaimana sih? Gitu. Jadi tumpang tindih jadinya urusan kita mah. Nah gitu. Maka satu-satu beresin satu-satu. Nah gitu. Ya, qanaat itu. Kemudian wawnya itu waroi. Waw itu ada apik. Kalau fikih mah orang ulama fikih mah orang kalau sudah mampu menghindari daripada yang haram itu disebut waro. Tapi kalau ulama tasawuf mah ilmu tasawuf mah kalau baru coba bisa menghindari yang haram belum sebutkan waro. Kalau udah mampu menghindari daripada yang remeng-remeng, nggak jelas halal dan haramnya, nah itu dia bisa menghindari dari itu, maka itu disebut waroi. Nah gitu. Maka orang waroi itu kagak mau bantuan pemerintah. Jadi kalau gitu, kalau kita belum waro kita. Kalau kata guru kita baru belaga waro. Nah gitu. Nah gitu. Nah. Kenapa kiai-kiai dulu itu bisa waroi? Ya buku jadi kiainya apa tanahnya 2 hektar. Kalau sekarang mah ya cuma 15 meter, berjuang agama punya tanahnya. Kalau nggak ada yang ngasih mah tanah kagak bisa bangun sekolahan. Nah gitu. Nah disinilah perlu adanya pemahaman Islam teh. Lari ke sana, lari kemari, begitu kan. Nah karena kalau kita kagak ambil di pemerintah, apa alasannya pemerintah nggak ngambil pemerintah? Sebab pemerintah maka juga campur-campur katanya. Nah gitu. Kata ulama fikih, uang negara nggak haram semua, sebenarnya prosedurnya gitu. Nah itu jadi kalau orang waroi itu nggak mau. Emang kalau menjadi dunia mah guru kita tuh pulang dari Mesir udah diambil tadi yang ke pusat, kagak mau. Emang di sana dia itu emang memperdalam juga ilmu tasawufnya kayak Abad Sanusi itu. Iya. Dia mau kalau menjadi dunia mah gampang banget. Itu. Nah karena memang dia perdalam tasawuf itu, jadi nggak mau. Sebab ada hadis Nabi, ya apa namanya,
al ulama warasatul anbiya malam yukhalid bisalatin, ada hadis begitu. Ulama itu warasatul anbiya selagi tidak berkecimpung dengan pemerintah. Nah itu. Nah ini kan kalau mentah mengartikannya kalau pemerintah kita kudu jauh dari ulama, waduh luar biasa. Itu ternyata orang-orang itu punya tanggung jawabnya terhadap agama itu luar biasa memang. Nah itu jadi maka di sini yang namanya kaji fikih tasawuf, dan juga kita juga harus banyak guru kita, ada guru fikih, ada guru yang dalam tauhid, guru tafsir itu kan, dan juga orang juga apa namanya ya kayak juga memang yang politik ya kita tahu itu jadi sebuah itu. Nah jadi kita juga langkah kita ini pada bahasanya ada bahasa moderat. Moderat itu saya maknain apa namanya gaya pesantren selamang serebeng tapi wawasan kebangsaan begitu, itu namanya moderat. Nah, kalau kayak gua dan kita semua kita udah digulung bener ya mudah ya, maka alhamdulillah. Tadi saya seharian sudah di Hotel Permata itu sosialisasi apa ya, itu sosialisasi ini kita akan mengadakan konferensi internasional Islam ini makanya Jakarta. Nah karena giliran istighfar itu mah gitu. Giliran istighfar karena kita bahasnya supaya orang itu masuk surga semua, itu ya maksud mah. Satu, mati masuk surga. Yang kedua, hidup ngejalan apa susah nih hidup. Jadi dengan bacaan sholat dan istighfar ini akan dimudahkan oleh Allah rezeki dari sebuah tempat, begitu maksudnya. Kan pantas banget kalau kita lewat di masjid ada 2-3 orang dari maghrib sampai isya nggak bangun. Mana masih di pinggir jalan lagi, ya kelihatan banget luar. Antara maghrib dan isya kosong, pada kemana itu orang? Kita kasih bacaan dah. Supaya dari maghrib sampai isya ada bacaan selawat 4.000 dapat tuh. Begitu, gitu. Jadi giliran begitu. Nah, itu. Jadi maka pemahaman agama itu jangan mentah bahasanya, gitu. Itu bahasanya moderat itu. Ya. Nah selanjutnya tadi ada waro, dan tadi takwa qaf wau, ada iya, yaitu yakin. Yakin ini adalah 100%. Kalau zon 75%. Kita ngiblat zon itu namanya. Sebab kalau yakin mah kita pernah waktu waktu ngukur kiblat ini, yaitu narik benang ke sono ke Ka'bah. Ini nih kiblat teh. Siapa tahu kiblat adanya di arahnya apa namanya? Kalau kayak kita pada sini kuku situ, gitu. Jadi bukan ainul kiblat jadi kita mah. Jadi kiblat, arah kiblat. Nah gitu. Nah dulu sampai diukur lagi pada masjid juga. Karena katanya ada banyak gempa. Padahal kalau menurut ulama itu apa namanya kita nggak harus ngiblat ati betulan Ka'bah bisa. Kita ngiblat sama tahu Ka'bah ada di Kidul kita nggak tahu kan. Tapi kita ngiblat kita kalau sudah betulan tanah haram Mekah, kecil tanah haram Mekah, kalipun nggak betulan Ka'bah kita udah benar kiblat kita. Nah gitu. Nah tapi kalau kita ada di pelataran Ka'bah mah wajib ainul kiblatnya. Dada kita yakin menghadap kiblat Ka'bah gitu. Ya itu ya kiblat itu zon. Ada zon, ada yakin 100%. Zon 75%. Sak itu ragu-ragu. 2 rakaat 3 rakaat ya, 2 rakaat ya 3 rakaat ya. Kerjaan kita apa itu teh? 21 ambil 1, 2 3 ambil 2, 3 4 ambil 3. Nah gitu. Begitu salam teh ragu-ragunya tadi usolli niat johor apa asar ya. Itu begitu. Nah kalau yang diragu-ragukan niat balik lagi sholatnya. Kalau emang liwatnya udah waktunya udah habis kodoin. Kalau niat
apa namanya ragu mah niat itu sholat ya apa johor apa asar, padahal buru-buru bisa jadi juga sholat begitu. Nah kalau yang diragukan niat balik lagi, kalau emang habis waktunya udah di luar waktunya kodoin. Tapi kalau yang dua tiga ambil dua, maka sunat kita sujud sahwi. Nah gitu, jadi yakin. Nah gitu, nah, yakin itu adanya yakin itu 100%. Jadi yakin, zon ke bawahnya sak. Kalau 25% mah kebenarannya itu waham. Kalau 0% jahlun, bodoh. Ya, kalau nah ini kita harus punya sifat keyakinan. Karena Nabi Allah dalam berfirman-Nya dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bi, saya berada pada keyakinan hamba saya. Jadi kalau Allah menerima yang yakin, maka di sini orang yang takwa ini akan keluar karakter yang 4, 1 tawadu, 2 qanaat, yang ketiga waroi, keempat yakin. Nah itu di mana tempatnya? Lillazina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga mengalir di bawahnya sungai. Berapa lama mereka di surga? Orang-orang yang takwa, khalidina fiha abada. Hal kadanya kekal fiha di dunia, di surga abada selamanya. Apalagi nanti di surga teh, karena hobinya lelaki sama perempuan, wa azwajum mutahharah, istri yang disucikan daripada haid dan nifas, yang disebut bidadari. Luar biasa, matanya juga bulat. Biarin dah, kalau kita yang ada kita urusin deh. Kalau pengen bagusan nanti sono apa namanya di surga. Nah gitu. Gitu. Nah. Terus ada kalau perempuan itu meninggal suaminya, kemudian katanya kalau dia kawin lagi nanti ketemunya sama suami yang kedua. Nah gitu. Nah tapi ada lagi yang menerangkan, tergantung solehannya mana. Yang pertama yang mati rajin ngaji tuh, yang keduanya kagak mau ngaji, hanya gantiin. Tetap suami yang pertama juga yang dapat. Kalau emang yang mati itu ada orang yang doyan ngaji gitu ya, itu ada yang menerangkan begitu. Maka kalau bini kiai kalau meninggal kagak mau dikawin lagi, coba di mana kita dengar? Nah, gitu. Ada bini kiai kawin lagi kagak? Nah, gitu. Nah, gitu takut nggak dapat yang solehan gitu. Nah luar biasa ya gitu. Apalagi waridwanum minallah, udah ada bininya apa namanya bersih daripada haid dan nifas, dapat ridho Allah. Kan orang kalau dapat ridho Allah, bumi yang mana gede injek ridho. Nah, iya, rela banget gitu. Sebab semua yang diinjak itu bumi Allah. Di Papua lagi itu orang yang dapat ridho Allah mah enak. Kenapa orang yang tidak taat kepada Allah nggak dikasih senang hidupnya, nggak dikasih tenang? Ya karena Allah nggak senangan buminya diinjak-injak sama orang yang tidak ibadah. Nah, iya. Nah itu makanya dengan ridho Allah mah. Maka ini tuh diajak baca istighfar dan sholawatnya supaya Allah redha. Kan kalau Allah redha mah bumi yang mana kita injak juga senang. Nah gitu iya. Nah gitu. Waridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Allah itu maha melihat kepada hamba. Siapa sih hamba? Hamba ya orang yang menghambakan diri kepada Allah, itu namanya hamba. Nah gitu. Jadi hamba. Kan kita juga suka ngaku, dari siapa itu jariah? Dari hamba Allah. Ya kan main gitu. Kalau Nabi mah nggak ngakuin hamba, tapi Allah yang ngakuin hamba kepada Nabi. Sama juga kita ngakuin rakyatnya presiden, cuma presidennya ngakuin apa kita rakyatnya. Nah gitu. Jadi hamba Allah teh itu. Hamba Allah teh orang yang menghambakan diri kepada Allah. Gitu.
Yang mana hamba Allahnya? Yaquluna, yang mereka mengucapkan, Rabbana, hai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami iman. Faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, junubana, dosa kami, wa qina azabannar, dan peliharalah kami akan siksa api neraka. Siapa lagi hamba Allah yang dipandang dengan pandangan rahmat? As-sabirina, orang-orang yang sabar lagi. Sabar ada 3, sabar di dalam melaksanakan perintah, sabar di dalam mendapatkan menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam mendapatkan cobaan. Bagi orang yang beribadah dapat cobaan, itu namanya musibah. Yang hidupnya kagak mikirin ibadah dapat cobaan, itu namanya laknat. Bahasa beda itu. Iya. Sama juga rezeki yang kita nikmati bagi orang yang ibadah, itu namanya anugerah. Bagi orang yang nggak mikirin ibadah tapi dia mah enak hidupnya, nah itu istidraj. Arti istidraj penyungkun. Jadi as-sabirina, orang-orang yang sabar, was-shadiqina, dan orang-orang yang benar imannya, wal qanitina, dan orang-orang yang taat, wal munfikina, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Kita alhamdulillah punya pahala infak tiap hari yang lebih gede daripada yang gede. Malah Nabi mengatakan, apa yang kita berikan kepada keluarga pahalanya lebih besar daripada memberikan infak kepada orang yang berperang membela agama Allah. Ada lagi perintahnya, liyunfik zu sa'atin min sa'atih, hendaklah menginfakkan orang yang mempunyai keleluasan akan keleluasaannya. Jadi kalau punya duit banyak kan kasih lagi perempuan kita banyakkan duit. Kan kalau perempuan kalau duitnya ada banyak di kantongnya mukanya kan beda. Bini siapa itu? Bini Haji Murir. Oh, Haji Murir. Tuh begitu. Iya. Iya, itu begitu. Jadi suami itu ke bawah itu. Liunfik zu sa'atin min sa'atih, hendaklah menginfakkan. Coba dibiasakan dah. Kita ngasih duit ke perempuan itu pada subuh, sedekah subuh itu langsung didoain oleh. Nah gitu, subuh besok. Kalau nggak subuh, kantong baju kita jangan yang kotor taruh 50.000 mah. Kan satu kali rogo itu dapat 50.000, bilang banget perempuan itu. Bahagiakan perempuan. Istri kita, orang yang bisa membahagiakan istrinya, Allah akan membahagiakan dirinya dengan rezeki. Tuh gitu. Biar gede ngasih bini. Gitu. Biar gede. Jangan ada musimnya. Ya kalau emang segitu adanya ya udah seadanya ya gitu ya. Wal munfikin itu. Luar biasa itu. Kita alhamdulillah itu. Siapa lagi yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Suara sokan ke dalam packer ini yang kecil suaranya serijal kan ya. Kebangunin. Kadang-kadang begitu speaker Pak yang jauh mengedengar, yang di bawah itu mah keliwat. Itu. Saya udah bongkoman. Maka ajarnya beda. Subuh mah kalau di Mekah mah dipendekin. As-salatu khairum minan naum gitu. Kalau kita nggak dipanjangin, naum, plek tidur lagi. Ya coba, iya. Masya Allah. Udah sempat itu sholat tahajud itu. Kalau bangun jam 4 kita kudu 2 rakaat. Kalau kita sering sholat tahajud 2 rakaat, dalam kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah. Di mana kesulitan, Allah memberikan solusi, jalan keluar. Kalau kayak kita mah ada wae pertolongannya. Kayak gitu. Mantu lah pagi-pagi ngasih itu 1 juta. Gitu. Emang luar biasa. Itu mantu pertama. Tuh gitu. Ada wae itu, ada wae. Iya. Itu yang dimaksud saya dorong ini
istighfarnya kita bantuin orang tua kita ya yang udah kagak itu. Ya, itu ya target kita itu. Supaya kita bisa mendorong orang tua kita keduanya masuk surganya lewat pintu magfirah. Kenapa? Dengan bacaan sholat itu kita. Itu kalau kita coba 1000 itu 9 menit itu. Astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya. Kenapa ini berulang-ulang semua ini materi yang saya sampaikan jamaah kita ini, usahakan jamaah ini kita dorong semua masuk surga semua. Kan gitu. Gitu. Istighfar tuh. Astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya. Masya Allah. Resep kita ya, apalagi apa namanya, udah lagi apa subuh teh jam 4 udah bangun, pada pegang tasbih. Masya Allah, bukan main itu bahagia tuh hidup. Wal mustaghfirina bil ashar. Ditambah lagi nanti udah qobliyah subuh, rakaat pertama surahnya Alam Nasr, rakaat kedua Alam Taro. Menjelang subuh kita itu ngejepat dulu, Nabi begitu. Kalau kita ngejepat dulu bentaran, gitu. Selang atau dengan ngomong apa yang ngomong, atau itu juga pindah tempat. Tadinya qobliyah di sini, wajib di sini, begitu. Tempat. Soalnya ada orang, sini ada orang, ke belakang ada orang. Angkat sejadah, kibritkan sejadah. Nggak hamparkan lagi, segitu juga sunnah Nabi ngegedein pahala itu. Nah gitu. Jadi enak banget ya, banyak jalan-jalan pahala itu. Iya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'uz dzunub al istighfar. Sedangkan obatnya dosa adalah istighfar. Al makrunatu bitaubati, al makrunu bitaubati, yang disertakan dengan tobat. Kalau tobat dari dosa besar, tobat dari dosa besar itu punya apa? Yaitu punya syarat. Syarat pertama menyesali perbuatan. Yang kedua meninggalkan perbuatan secara total, perbuatan dosa besar. Bukan satu dosa besar yang dia tobatin, yang lain masih dikeroyah terus. Di semua itu. Yang ketiganya bercita-cita tidak akan kembali lagi pada perbuatan itu sampai mati, itu dosa besar. Nabi sudah menjelaskan di mana hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum serolok di tenggorokan. Kalau udah nyawa serolok di tenggorokan, dia mau tobat udah nggak diterima, terlambat sudah. Nah gitu. Sebab apa? Orang kalau udah ruhnya udah serolok di tenggorokan, udah diperlihatkan tempatnya. Kata malaikat, di tempat lo, kan begitu. Nah, maka disinilah ada kelebihan pada saat ruhnya keluar. Dan disitulah orang-orang yang apa? Orang-orang yang istiqamah. Sebab amal itu afdalul amal ilallah ad-dubuha wa in qalla. Paling afdalnya amal langgengnya sekalipun sedikit. Kadang-kadang asal lagi mau baca puluh 1000 sehari malam kayak tidur acan 4 tahun kagak baca lagi. Tapi 3 kali itu dibaca terus, itu istiqomah. Nah gitu. Jadi begitu. Apa itu? Di mana ayatnya? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Luar biasa. Maka kita kalau melihat orang meninggal, kita lihat mukanya kelihatannya semu-semu ketawa. Nah gitu. Sama juga orang tidur lagi banyak urusan, duit kagak, asem banget kita ngeliatin mukanya. Gitu. Tapi kalau lagi duitnya banyak, kok orang tidur kelihatannya semu-semu ketawa. Beda itu. Ya gitu. Iya. Innalladzina qalu
Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam akidahnya. Summastaqamu, bagaimana ketika akan melepaskan ruh dari nyawa dari tubuhnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan berdatangan turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut kamu, wala tahzanu, jangan bingung kamu, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga allazi kuntum tu'adun, yang kamu pernah dijanjikan. Ditambah lagi, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami adalah sebagai pengawal kamu fil hayatid dunya, baik hidup di dunia wa fil akhirah, ataupun di akhirat. Kan kita juga salah ada pendamping mah, yang gitu bu, kita mau ngapain juga kita gede hati. Kata mertua teh, ayo lu apa hajatan 3 malam, apa lu panggil tekor ada babah di belakang, dia kan main berani kita lah. Sekarang mah nggak ada babahnya di belakang. Sekarang mah kita udah dididik mandiri, itu hidup harus mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Nah gitu. Kalau bisa nyender, kalau saya nggak bisa nyenderin udah bisa senderin bocah malan kalang kita. Nah, iya. Orang dulu mah begitu, dulu mah. Ayo hajat 3 malam. Tahu-tahu nggak diperhitung, atau teh begitu itu teh. Jempol. Kan ada naik pun kelapa itu, ada naik pun kelapa orang. Itu. Maka hitung dulu itu. Apalagi musim hujan begini mah, baca dulu bacaannya. Nah gitu. Baca dulu. Seminggu lagi mau hajatan supaya hujan teh jangan ngegebret-gebret giran rumah kita. Bacain dulu. Kalau kebetulan hadiah ke Nabi, hadiah ke malaikat karubiyun, baca ayat kursi ketika wala ya'udu hifdzuhu wa huwal aliyul azim, itu tahan napas 7 kali. Kalaupun diturunkan hujan gitu, nggak apa update-updatean amat. Nah, itu. Jadi inilah ya istiqamah. Itu. Tatanazzalu malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu, siapa orang yang minta ampun maka Allah ampuni baginya. Wa in kana, sekalipun adanya ia paron lari minazahfi, dari medan perang. Lari di medan perang dosanya besar, tapi kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Itu luar biasa, Allah itu siap banget ngampunin gitu, ngampunin kepada orang yang minta ampun. Kemudian qala Nawawi fil azkar, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, wa raina fi sunan Abi Daud wa Tirmizi an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu, man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gufirat junubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Jadi siapa orang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gufirat junubuhu, diampuni dosanya, wa in kana qad farra minaz zahfi, sekalipun adanya ia lari dari medan perang. Jadi makanya kalau ketika bercabut perang, lari ke belakang, 1 langkah mundur ke belakang, neraka jaminannya, bukan main. Maka perang Uhud, perang Badar itu kan hidup atau mati itu. Nah itu. Ya. Makanya kalau dia mati syahid, ya gitu. Kalau dia mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat. Nah gitu. Ada termasuk itu hadis Nabi juga, diantaranya orang yang kebakar matinya syahid, nggak dapat siksa kubur. Orang yang tenggelam matinya itu syahid. Kemudian apalagi, yaitu orang yang mati dadakan syahid. Cuman syahid juga kalau ibadah.
biar hari Jumat matinya, kalau nggak ibadah mah ya nggak sahid. Nah, itu sama juga berkah teh kalau ibadah, alhamdulillah kelihatannya usahanya berkah banget kayak gitu ibadah. Tapi kalau kagak ibadah mah istidraj namanya. Nah gitu. Nah ini ya, makanya ini teh hadis-hadis yang berhubungan dengan istighfar ini teh untuk kurangin, dan juga punya pengaruh untuk lebih semangat lagi untuk kita berbuat amal soleh. Sebab yang bikin berat kita melangkahkan ke masjid, kita melangkahkan untuk kebaikan, ya emang dasar dosa. Nah gitu yang bikin berat lah. Nah gitu, jadi dengan dosa itu menjadi berat. Juga melangkah dalam kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Tidak terus-menerus orang yang beristighfar sekalipun kembali berbuat dosa satu hari 70 kali. Kalau masih istighfar enggak termasuk orang tidak termasuk orang yang terus-terusan berbuat dosa. Al-murad at-taksir la tahdid, yang dimaksud membanyakan bukan membatasi. Nah itu. Jadi sekalipun dia 70 kali salah, dia minta ampun pada Allah, Allah terima. Dan juga apa pengaruhnya istighfar dan sholawat kita ini? Jadi sebagai indikatornya mah sebuah kampung kita ini supaya terpelihara di segala bencana. Kalau masyarakatnya banyak yang istighfar, banyak amalin istighfar, banyak amalin sholawat, maka kampung itu akan dijauhkan dari segala macam bencana. Baik bencana alam, bencana pikiran, bencana orang besar, bencana ekonomi. Makanya nggak bahan susah orang kampung kita apabila kampung kita banyak orang yang beristighfar dan sholawat. Nah ini ya, jadi terus sama kita ini itu. Dan selanjutnya yaitu di mana sholawat itu ada yang supaya bisa dapat banyak, yaitu sholawat malaikat Jibril. Kenapa ini soal malaikat Jibril? Kan Nabi Adam juga ketika kawin dengan Siti Hawa diminta yaitu sholawat kepada Nabi, maka dibacakan mintanya 1001 kali napas. Cuman kekuatannya Nabi Adam cuman 1000, nah gitu. 1000 cuman 400, 300. Yang selainnya diketeng-keteng. Kita juga mas kawin begitu, kalau kegedean boleh diutang, cuman bayar, boleh diketeng-keteng juga. Nabi Adam sholawat diketeng-keteng. Nah terus itu sholawat tadi sering saya sampaikan, kalau ada organ tubuh yang Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad, apabila kita sering membacakan sholawat, maka itu anggota tubuh yang Allah ciptakan dari Nabi Muhammad aktif. Itu mengaktifkan semua sambungan urat saraf yang 360 sambungan. Sakit apa saja pokoknya sholawatnya bacaan tentunya. Nah gitu. Ngapa kalau kita ya, kalau sokan sakit ambil pucuk baca sholawat 3 kali, apa itu ya? Ambil rata-rata orang begitu. Kasih tuh yaitu bisa darah tinggi, bisa gitu kan? Itu obat itu tuh ambil pucuk itu, pucuk jambu, iya, baca sholawat 3 kali, itu bacaan itu sholawat. Pertama itu sholawat itu mengaktifkan organ tubuh yang diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Malah kita kalau bini kita baca sholawat banyak, lihat dah mukanya juga, artinya sel-selnya hidup masih. Nah gitu, kelihatannya muda, nah, gitu. Kan kalau melihat bini kita kelihatannya masih muda, wah kita resep banget kan? Iya gitu. Iya. Itu ada pengaruhnya itu. Ada orang kelihatannya itu nggak muda, awet muda ya, gitu. Ada gitu. Nah itu pengaruhnya itu. Bukan basa-basi sebenarnya itu. Jadi sholawatnya yang banyak rahasianya sholawat. Nah, itu. Biar salah banget ya bacaannya, ada wajib sholatnya pahalanya. Kan orang ada bacanya soal salah, kayak bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Nunya jadi panjangin apa? Gitu. Adanya begitu. Kalau sholat tuh biar salah ke bacanya.
itu masih ada pahalanya. Sampai begitu artinya, apa yang kena calon mertua lagi itu sholawat masih ada pahalanya juga. Maka kenapa sholat dan istighfar jadi satu ini gitu kan? Jadi satu setel kayak gitu timpalannya. Istighfar untuk mengurangi dosa. Kemudian kalau sholawat untuk pembelaan hukum nanti di akhirat. Kalau kebetulan kita ini ya ada dosa besar yang belum ditobatin. Kemudian masuk surganya ada gangguan nyangkut di yang surga, nanti Nabi Muhammad yang akan membantu, itu namanya syafaat. Nah gitu. Nah inilah maka kita syukur pada Allah dengan diutusnya Nabi ke muka bumi dan kita menjadi umatnya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan masih terus kita teruskan di mana menjelang bulan Rajab ini, pokoknya supaya kita sama bacaan kita salat dan istighfar. Semoga kita giring semua orang yaitu untuk masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wal muallimina wa asatizina wal qarabaina khususan ila arwah ahli hadzal bait wa banu bin Tuhan. Sembilan susun hasim, sembilan susun haji, haji lian, sembilan susun haji Hindu bin Haji.